Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban min jadid fi silsilati ta'limil lughal arabiyyah bi kitab al-arabiyyah bil ma'mal lughawi. Aqulu lakum ahlan wa marhaban ayuhas sada wa sayyidat al-kiram al-hadirin fi hadzal barnamaj Zoom li darsil lughah al-arabiyyah. في بداية الدرس في بداية لقائنا لهذه الليلة في هذه الفرصة الثمينة هيا بنا جميعا أدعوكم أن نشكر الله عز وجل فنقول الحمد لله على نعم الله سبحانه وتعالى. وبعد الحمد على نعم الله سبحانه وتعالى هيا بنا نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع دينه إلى يوم الدين. فكيف أخباركم أيها السادة والسيدات الكرام؟ Alhamdulillah bikhair. الحمد لله كلنا في خير. ففي هذه الليلة في هذه المناسبة الثامنة سنستمر درسنا وما هو درسنا أيها السادة والسيدات الكرام؟ Darsuna وما هو درسنا أيها السادة والسيدات الكرام الحاضرين والحاضرات؟ Astabi. Ad-darsuna astabi. درسنا الدرس السابع. وما هو موضوع الدرس؟ Audu ila kundukun. إلى ما Ila هو الموضوع للدرس؟ ila kundukun. إلى ماذا هو؟ Ila kunduki. Ila نعم. kunduki syahid. وأيها السادة والسيدات الكرام في لقائنا الماضي قد تعلمنا ناقشنا معا وتدربنا معا على النمط الجديد لدرس اللغة العربية. فسنستمر هذه الليلة بالتمرينات. وصلنا إلى هذه الليلة إلى التمرينات. فاغتناما للوقت أيها السادة والسيدات الكرام هيا نفتتح درسنا في هذه الفرصة الثمينة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب أيها السادة والسيدات الكرام هذا هو درسنا لهذه الليلة. Tadrib. يعني نستخدم هذا وهذه ذلك وتلك. ما الفرق بين هذا وذلك أيها السادة والسيدات الكرام؟ ما الفرق بين هذا وذلك؟ Apa kemarin perbedaan antara hada dan zalika? Mereka dekat, mereka jauh, hada dekat. Hada lil qarib. Hada lil mudzakkar al qarib. Hada lil mudzakkar al qarib. Zalika li al mudzakkar al ba'id. Al-ba'id. البعيد والقريب. هذه للبعيد أو للقريب؟ Lil-qarib. للقريب. تلك للبعيد أو للقريب؟ تلك للبعيد.
Hadza wa hadhihi ma al-farqu bainahuma. Hadza wa hadhihi mal farqu bainahuma. Qorib. Hadza wa hadhihi ma al-farqu bainahuma. Al-Qorib. Al-Qarib. La, hadza lil mudzakkar, hadhihi lil muannas. Panas. Oh ya. Oh, mu'anas. Ya. Qarib mu'anas. Hadihi Muhammad. Dzalika wa tilka mal farqu bainahuma. Zalika. Mu'annas. Nah, baik, ahsantum. Baik. Qad qumna bi qiraati al-amthilah al-mithal. Ta'allamna al-mithal fi liqa'ina al-madi wa ajabna al-as'ilah at-tamrinat, as'ilah at-tamrinat ar-raqam wahid, raqam wahid wa raqam ithnain wa raqam thalatha. Baik, fa'al-an sanakhtu la nutilu fi i'adati, kita tidak memperpanjang lagi ya ulasan tentang contoh serta nomor 1, 2, nomor 3. Ightinaman lil waqt nakhtu ila al-mithal ar-rabi ala laisa al-mithal walakin as-su'alu raqam 4. Man yuridu an yatadarrab. Iqra raqam 4 thumma iqra al-jawab. Ya. Tafadhali ya Anak. Sayyidah Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Hazihi sayaratun jamilatun. Tilka sayaratun jamilatun. Baik, syukran. Al-makna, halil makna mafhum ya Sayyidah? Ini mafhum. Ini Halil jumlah, kendaraan. halil makna al-jumlah mafhum? Makna Mafhum. jumlah. Mafhum. Mafhum, baik, syukran. Al-an ihtammi akthar fi tariqatil qiraat. Kalau sudah paham maksud dari kalimat tersebut, coba sekarang berikan perhatian lebih besar pada ketepatan cara membacanya. Kariri, Bu Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Hazihi sayaratun jamilatun. Nah, baik. Ada di antara ibu bapak sekalian yang berbeda gaya membacanya dengan style Bu Yuni? Sama begitu? Yang lain cara membacanya? Hazihi sayaratun Baik, jamilatun. kalau sama, coba saya konfirmasi ya Jamilatun. kepada Bu Yuni dan kepada ibu bapak sekalian. Dalam ingatan ibu bapak sekalian, pada kata yang kedua ya, pada kata yang kedua itu ada huruf iya. Iya. Apakah dalam ingatan Iya. ibu bapak sekalian itu iya-nya bertasdid atau tidak dalam ingatan ibu bapak Tasdid. sekalian? Bertasdid Pak Guru. Oke. Nah, itu artinya ibu-ibu sekalian itu cocok kalau tadi ibu bapak mengatakan saya berbeda cara membacanya dengan Bu Yuni gitu. Apa di mana bedanya? Kalau Bu Yuni tadi membacanya iya-nya tidak terdengar tasdidnya, lalu ibu bapak bilang saya ingin memperdengarkan bahwa ya itu pakai tasdid. Nah, itu ya ibu bapak sekalian, itu kelihatan sederhana, tapi kalau itu kita tidak benahi ibu bapak sekalian, itu akan membayang-bayangi kita tidak mengerti maksimal sampai nanti gitu ya. Silakan Bu Yuni dipraktikkan. Hazihi sayyaratun jamilatun. Nah, kan beda kan gayanya kalau udah begitu kan. Jadi ada Iya, yang Pak. ditekan itunya, bacanya ada yang ditekan. Itu bagus itu untuk kelatihan kelancaran lidah. Hadhihi itu sayya. Beda tuh. Saya ratun lidahnya tuh lancar aja gitu. Insya Allah ini ibu-ibu sekalian kalau ini lancar baca Arabnya, insya Allah kita akan dijauhkan dari stroke. Apa hubungannya? Apalagi itu ya, apalagi setronton gitu, stroke aja enggak. Oke, syukran Sayyidah. Syukran Sayyidah. Stroke yang berat. Oke. Apa? Itu maksudnya.
Nah, oke, kita lanjut berikutnya. Nomor 5, rokam khomsa. Ya. Bu Endri. Man. Baik, kalau nomor 5 tidak ada peminatnya, kita boleh ke nomor 6. Mungkin ada yang berminat nomor 6. Saya, saya berminat. Pak Silakan, Ustadz. Sayyidah Yayah, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza sukamto. Mm-mm, Hadza sukamto. Sukamto. mm-mm. Mana ini? Apa perubahannya? Perubahannya. Hadza sukamto. Oke, bagus. Perubahannya bagaimana? Oh, perubahannya. Ustadz. Zalika sukamto. Tayyib, ahsanta. Ahsanti, tayyib, asib, ahsanti. Dari segi makna, mafhum, al-makna, wadih. Mafhum. Ini sukamto. Itu Halil makna wadih. sukamto. Halil makna wadih laki. Mafhum. Halil makna wadih. Hal fahimti al-makna. Fahimti. Hal fahimti. Mubtada gitu ya Pak Ustadz? Hal Mubtada fahimti khabarnya. al-makna, makna al-jumlah. Jumlah Nah. Paham nggak? Paham kalimatnya? jumlah kalimatnya ada 2 Pak Ustadz. Ibu paham maksud kalimat nomor 6 nggak? Paham maksudnya nggak? Kata tunjuk untuk laki-laki Pak Ustadz. Bagus. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ibu paham maksud nomor 6? Paham. Maksudnya ini sukamto. Oke, bagus. Bu. Saya ulang lagi. Ibu paham maksudnya nomor 6 ini maksudnya apa? Paham? Tinggal Paham. jawab paham dan tidak aja, Bu. Jawab paham atau tidak, Bu? Ini menunjukkan kata muzakkar ya Pak Ustadz. Boleh saya tanya kembali lagi. Ibu paham maksud kalimat nomor 6 ini? Paham maksudnya? Saya cuma tahu kata tunjuk aja Pak Ustadz. Bu Yaya jawabnya paham atau tidak? Belum paham. Oke, bagus. Apa yang Ibu Cuma belum pahami bacanya yang mana? Yang Ibu belum paham dari nomor 6 ini apa, Bu? Yang belum dipahami? Yang belum dipahami ya cuma saya nggak ngerti Pak Ustadz. Cuma itu aja yang saya pahami. Yang belum dimengerti apanya, Bu? Nomor 6 ini. Belum tahu maksudnya Pak Ustadz. Cuman taunya Oke, baik. Baik, oke, baik ya. Ibu melihat ada berapa kata di situ? ini 2 kata. Mubtada Kata dan yang mana khobar. yang Ibu belum pahami maksudnya? Apa kata pertama, apa kata kedua? Ini dua-duanya Pak Ustadz. Maksudnya Oke, baik. apa nih? Baik, Ini baik, sukamto baik, itu. baik, Gitu, ya. baik. Kita gitu ya. Tuh. Ibu-ibu sekalian, ada yang bisa menginformasikan di nomor 6 ini kata yang pertama itu kata apa, kata yang kedua itu kata apa? Ada yang punya informasi untuk nomor 6? Kata Pertama, haza tu mufradat, sukamto tunjuk. khobar. Kata tunjuk muzakkar. Mubtada, Mubtada kata Ada khobar. tunjuk. Ada mubtada. Sukamto Oke, khobar. baik ya. Begini ya, kita sederhanakan bahwa ini ada 2 kata, ada hadza dan ada sukamto. Sukamto itu nama orang, kemudian Orang. hadza ini kata tunjuk, Bu Yaya. Kata tunjuk. Nama orang. Hazihi, haza, kata tunjuk untuk Ya, muzakkar. hadza adalah kata tunjuk, Kata sukamto tunjuk nama untuk orang. muzakkar. Ya, terus Itu sukamto saja. nama orang. Iya, Jadi itu saja. mubtada khobar ya Pak Ustadz. Kita belum sampai di situ ya. Kita belum belum. sampai di situ. Yang penting bahwa Ibu ketika membaca kalimat ini, Ibu paham nggak maksudnya itu apa gitu. Gitu. Bahwa hadza itu adalah kata tunjuk, kemudian Iya. sukamto adalah nama orang. Gitu. Iya. Gitu. Kata tunjuk sukamto itu dekat.
Bukan, Sukamto Hadza, nama orang, Ibu. ya. Iya, Sukamto nama orang. Iya, oke bagus. Dan hadza adalah kata tunjuk gitu. Kata tunjuk. Iya. Menunjukkan Sukamto itu dekat gitu. Ini Sukamto. Hadza Sukamto. Terus kalau yang satunya Apakah lagi Sukamto Zalika itu dekat Sukamto. atau jauh ya? Apakah Sukamto itu dekat apa jauh? Itu nanti dicek ke sini nih. Ini. Apakah hadza atau zalika yang digunakan? Karena tadi kalimat kita bahwa ini kalau ibu-ibu bapak sekalian bisa ini ya bertahap memahaminya. Di nomor 1 kita itu hadza adalah kata tunjuk, Sukamto adalah nama orang. Ini nanti akan berkembang. Hadza Sukamto, kemudian di titik-titiknya akan berkembang menjadi zalika Sukamto. Zalika Sukamto. Jadi hadza Sukamto dengan zalika Sukamto. Zalika Sukamto. Gitu. Jadi sama-sama kata tunjuk, hadza dan zalika. Kalau kemudian itu kita perlu ulangi, maka hadza adalah kata tunjuk untuk ya sesuatu yang berada dekat, ya, berada di dekat orang yang menunjukkannya. Kemudian zalika adalah kata tunjuk yang digunakan untuk sesuatu yang dekat dengan orang yang menunjuk. Gitu. Dengan orang yang menunjuk. Nomor 1. Nah. Sekarang bisa dipahami Bu Yaya? Pak. Oke, baik. Nomor 7, apa ada yang berminat berikutnya nomor 7? Ada Pak. Silakan Bu Sri Lestari, silakan. Hadza masjidu kabirun. Zalika masjidu kabirun. Oke, terima kasih Bu Sri. Boleh ibu-ibu bapak yang lain nomor 7 ada yang berminat nomor 7? Coba. Saya Pak Guru. Silakan. Hadhihi Hadhihi Laila. Tilka Laila. Oke, ulang lagi. Hadhihi Laila. Tilka Laila. Tayyib, ahsanti. Apa bisa dipahami maksud dari kalimat tersebut? Naam, maksud. Ya, baik. Kita lanjut berikutnya, nomor 8 sekarang. Tadi Bu Sri sudah sempat ya, sudah sempat. Ketika nomor 7 Bu Sri sudah pindah ke nomor 8. Nah, sekarang kalau sudah tiba masanya nomor 8, apakah ada yang lain ingin ikut serta untuk nomor 8? Saya coba. Silakan tafadhol ya Sayyid Toha. Hadza masjidun kabirun. Zalika masjidun kabirun. Naam, tayyib, ahsanta. Apa bisa dipahami makna kalimat tersebut? Hal fahimta? Hal tafhamu makna jumlah? Pahim. Naam, tayyib. Nah, berikutnya nomor 9. Saya coba, Pak Ada Guru. yang berminat nomor 9? Saya coba Pak Guru. Silakan Bu Dian. Hadhihi madrasatun kabiratun. Oke. Zalika madrasatun kabiratun. Oke, bagus ya. Tilka, Jadi maaf. Tilka, tadi itu kan maaf. Oke, gimana? Hadhihi madrasatun kabiratun. Jadi tilka madrasatun kabiratun. Oke, bagus. Bisa dipahami makna kalimat yang ke-9 ini, Ibu? Paham. Oke, baik. Baik, Ibu Bapak sekalian, berarti ini semua sudah terpahami ya. Sekarang saatnya kita, Ibu Bapak sekalian menunjukkan pemahamannya. Saatnya Ibu Bapak sekalian menunjukkan pemahamannya. Nomor 1, siapa yang ingin menunjukkan pemahamannya? Ini maknanya bisa diungkapkan, apa makna yang Ibu-Ibu Bapak pahami untuk nomor 1, dipersilakan. Kabirun. Ada? Saya coba Pak Guru. Silakan. Ada kata tunjuk, muadzofun kata benda, qadirotun kata sifat. Oke, bagus ya. Apa makna, apa arti kalimat tersebut, Ibu? Arti bahasa Indonesia? Boleh bahasa Inggris, boleh?
Jawa. Ini karyawan yang besar. Oke, bagus ya. Coba dilihat itu. Apakah bisa dikenali mana mubtada, mana khobar, dan sebagainya di dalam kalimat tersebut? Mubtadanya hadza, Mm-mm. khabarnya muadzafun kabirun. Oke, bagus. Ibu melihat ada berapa kata waktu ibu mengatakan muazzafun kabirun? Ada 3. Ada Berarti 3 ya. ya, Muazzafun kabirun ada 3 kata ya. ya. Ada 2. Baik. Ada 2. Maksudnya gimana? Saya dengarnya 3, kemudian berubah menjadi 2. Apa ada Bilal gitu di kelas kita? Saling tolong menolong Pak Guru. Oh kan belum tentu Bu Tri butuh bantuan ibu. Belum. Saya mah terbuka aja nanti kalau Bu Tri butuh bantuan ya baru kita kasih tahu gitu. Tuh. Tapi coba kalau ibu-ibu ini terapkan begitu, wah Pak Guru kayaknya butuh bantuan untuk bangun masjid itu. Tahu dari mana? Nggak usah kasih tahu, Pak Guru mah tanpa minta juga kita tahu. Pak Guru mau bangun masjid. Kalau gitu keren. Ini Bu Tri yang nggak butuh bantuan udah dibantuin. Oke, Bercanda, kita Bu kembali Tri. ya Bu Tri Rahmasari ya. Muazzafun kabirun 3 kata. Arti yang pertama apa, Bu? Arti yang pertama ini. Di muazzafun kabirun yang berarti ini yang mana, Ibu? Hadza, muadzafun enggak ada hadzanya. Ini. Saya ulangi lagi ya. Muazzafun kabirun berapa kata, Ibu? Itu 2. Oke, bagus. Yang dipertanyakan itu, Putri. Oh, muadzafun kabirun. Iya. Jadi Tuh kan sama kan Bu Yuni akhirnya. Sama kan. Sebenarnya Putri nggak butuh bantuan, butuh perhatian. bukan Putri nggak konsen kan dia satu baris kan dilihatnya nggak di Iya, muadzafun. ngeliatnya satu kalimat ya. Nggak di konsen Makanya jadi 3 pertanyaan kata. Pak Guru. Oke, baik. Silakan Bu Tri. Coba Ibu kenali apa hubungan antara muazzafun dan kabirun. Naat manut naat. Mm-mm. Bu Tri, saya boleh tahu nggak? Kan saya sebagai guru belum pernah ya mengajarkan Ibu mengatakan naat manut. Bagaimana bisa Ibu begitu mengucap itu langsung terdengar itu lekat sekali naat manut? Gimana ceritanya, Bu? Naat. Manut naat. Iya, itu kan yang kita pelajari. Saya dari pertama kali di Oh, kelas kita teman-teman itu saya, kan. teman-teman saya bilangnya naat manut. Oh, teman-teman Ibu. Nah, jadi berat nanti saingannya kalau saya disaingin sama teman-teman Ibu mah menang teman-teman Ibu kalau begitu. Iya, banyak. Nah, baik, kalau begitu gitu ya. Kalau begitu bagaimana nih? Kalau begitu bagaimana? Nah, ini nomor 1 itu mubtadanya 1, jawabannya mana, Bu? Hadza. Khobarnya 1 yang mana, Bu? Muadzafun. Oke, udah selesai situlah ya. Oh, iya iya. Baik. Tuh. Nah, itu yang kita sebut ya, ibu-ibu apa sekalian ini. Ini saya rasa kita akan agak lama ya, agak lama ininya. Bukan karena pelajarannya yang problematik ya, tapi kita bahasa kita ya. Kita bahasa kita aja yang perlu penyesuaian sendiri. Misalkan tadi saya dengan Bu Yaya, Yaya Rukaya, saya beberapa kali pertanyaan saya apakah bisa dipahami makna kalimatnya gitu. Yang saya tunggu adalah Ibu berkata iya atau tidak gitu aja ya. Bu Yaya ya. Nah, nanti ada saatnya saya akan minta Ibu Bapak sekalian coba yang Ibu Bapak pahami itu ceritakan gitu. Gitu. Kalau misalnya tadi kalau ada yang belum dipahami ya kita jelaskan begitu ya. Kita akan jelaskan pemahaman itu baru nanti dijelaskan. Oke. Begitu ya Bu Tri ya posisinya ya. Jadi Nah, ya hadza mubtada muazzafun khobar kemudian kabirun adalah naat. kata. Nah, Dengan demikian, hubungan antara muazzafun dan kabirun adalah man'ut na'at. Oke, berikutnya, nomor 2. Ada yang ingin berbagi pemahaman untuk nomor 2? Saya, Pak Guru. Iya, silakan. Apa yang Bu Endri pahami? Hadihi kata tunjuk sebagai mubtada kedudukannya. Oke. Kita masih bersama dengan Bu Endri ya, tadi terjeda. Silakan Bu Endri. Panggilan kedua untuk Bu Endri.
Dakwah thaniyah li Sayyidah Endri. bikin kopi. Kepada Bu Endri dipersilakan untuk melanjutkan. Li Sayyidah Endri li tatafaddal mashkura. Naam. Tayyib. Natrukuha, kita tinggalkan. Kita nomor 3, silakan Bu Dian. Hadza taksiyun marihun. Jadi saya Hadza ingat lagi nih, kita dejavu ya, kita ngulang lagi nih ya yang kemarin jadinya. Ingat. Nggak apa-apa ya Bu Dian ya. Bro, namanya belajar. Iya, nggak apa-apa ya Bu ya. Nah, silakan Bu. Jangan bilang, aduh Pak Guru itu lagi yang diulang. Nggak apa-apa Bu ya. Silakan. Naam, innaha sayyarotun jadidun. Yang di atasnya Ibu. Enggak kelihatan, Pak. Ininya terlalu kurang turun. Turun. Nah, kurang ke kanan. Aduh, di perangkat saya sih aman ya, tapi Ibu. Oh ya, udah cukup. Ah ya, silakan. Syukron. Saya rotuka murihatun. Oke. Oke ya. Ya. Nah, ini tetap ya Bu ya, prinsipnya kalau tidak tahu udahlah gitu. Udahlah. Murihatun. Muri gitu. Murihatun. Oke, silakan. Silakan kepada siapa, Pak? Ada taksiyun murihun. Iya, oke bagus. Apa makna yang Ibu pahami dari kalimat tersebut, Bu Dian? Taksi ini nyaman. Taksi ini nyaman gitu ya? Ya. Baik. Ibu bisa mengenali mubtada khobar dari kalimat ini? Ya, hada mubtada khobarnya taksi. Oke, baik. Kalau gitu kita tutup dulu ya, Bu ya. Kita tutup dulu. Tutup dulu yang lain supaya Ibu bisa fokus pada apa? Pada makna ya. Bisa fokus pada makna yang bisa kita pahami ya. Yang bisa kita pahami dari kalimat tersebut. Oke. Oke. Kok oke terus sih saya, ini mana ininya ya. Maaf, saya ada alhamdulillah udah ketemu. Coba Bu Dian. Hadza taksiyun. Apa maknanya? Ini taksi. Nah, kok jadi berubah kayak tadi ya? Hadza taksi. Taksi. Apa maknanya? Ini taksi. Ya. Berubah kalau yang tadi. Dengan apa yang tadi Ibu ucapkan. Nah, coba sekarang tambahkan yang berikutnya. Hadza taksi marihun. Nah, kembali lagi. Murihun. Kembali lagi. Murihun. Aduh. Murihun. Oh, nggak jadi. Nggak jadi balik. Ya. Murihun. Dari tadi udah berapa kali. Ya, gimana jadinya? Apa maknanya? Taksi ini nyaman. Tuh, bedakan? Bedakan? Coba saya tutup lagi sekarang. Ini Tuh, taksi apa nyaman. maknanya? Hazihi taksi. Oke, jadi hazihi. Ibu terlalu semangat kayaknya. Haza taksi. Jadi Apa maknanya? Ya, haza mubtada khobar. Apa maknanya, Bu? Maknanya, Bu, Maknanya ini taksi. Arti. Iya, artinya ini hadanin ini taksi. Oke. Jadi kata tunjuk dekat. Nah, jadi Bu, walaupun ditambahkan ini, makna yang tadi tetap, Bu. Tetap Ini taksi nyaman. Coba, apa Ini maknanya taksi sekarang? nyaman. Ini taksi nyaman.
Ini taksi nyaman. Oke, Taksi. bagus. Nah, coba sekarang Ibu lihat ya. Ini yang bermakna nyaman yang mana? Murihun. Murihun. Apa posisinya di dalam kalimat tersebut? Naat. Nah, kalau begitu apa maknanya? Maknanya dia nyaman, dia sifat. Oke, Sifat, kalau ya. begitu maka murihun bisa bermakna apa, Bu? Setelah Ibu memahami bahwa dia sebagai naat. Dia sebagai kata sifat yang jadi ini khobar, taksi khobar, nyamannya naat Ya, sifat. dengan pemahaman tersebut, maka kalimat tersebut ya, dengan pemahaman terbaru yang Ibu miliki, maka kalimat tersebut akan bermakna Ini taksi nyaman. ibu-ibu yang lain ada yang sudah lebih maju sedikit ya, menangkap posisi murihun sebagai naat. Murihun sebagai dari naat kata sebelumnya. dari Mausuf kata sifat. Ya, apa jadi Mausuf maknanya? sifat. Kalau ibu-ibu sudah mempertimbangkan bahwa murihun itu sebagai naat gitu. Naat man'ut. Mausuf dia sifat. menyifati taksi, Pak. Iya, Sifat oke, dari bagus. kata Dengan sebelumnya. demikian apa jadi makna kalimat tersebut setelah kita memahami bahwa dia sebagai naat? Manut naat. Manut Dari naat. Bukan itu. Mausuf Apa artinya setelah ibu memahami Ini bahwa taksi yang murihun, ibu nyaman. bapak memahami bahwa Taksi yang murihun nyaman. sebagai naat? Ini taksi yang nyaman tadi saya udah bilang taksi yang nyaman. Ibu sudah apa tadi, Ibu? Saya tadi bilang taksi nyaman. Nah, ya itu dia yang Ibu Dian bilang taksi nyaman. Ibu-ibu, bapak yang lain yang sudah memperhatikan bahwa murih adalah naat. Maknanya apa? Kalau tadi Bu Dian kan ini taksi nyaman. Kalau ibu-ibu, bapak yang lain Taksi apa? yang nyaman. Ini taksi yang nyaman. Taksi yang Ini Ya, nyaman. taksi yang gitu. nyaman. Ini taksi yang Taksi nyaman. yang nyaman. Mm-mm. Nah, apa bedanya kalau Bu Dian tidak pakai yang gitu? Kalau Budi. sifat mestinya pakai yang ya. Ini tidak Karena selalu, ya, tidak selalu. Ini di dalam usaha kita untuk menekankan bahwa kata yang berposisi sebagai naat di dalam kalimat, ya, berposisi sebagai naat di dalam kalimat itu nanti berbeda dengan kata sifat yang berposisi sebagai khobar. Oke. Ibu, Bapak masih ingat bahwa sifat kalau keterangan pokok namanya khobar, sifat sebagai keterangan tambah namanya naat. Ada? Naat Ada. man'ut. Paham? Masih ingat ya? ya Nah, kalau khobar apa ditambah yang? Tidak. tidak. Tidak kan gitu. Tapi kalau naat ditambah yang, bagaimana? Iya. Cocok kan? Menerang, Gitu. Ya. menerangkan. Menerangkan. Jadi cocok Menerangkan nanti khobarnya. itu Bu Dian kalau Ya. kita nanti punya aspek penekanan antara dia sebagai khobar dan dia sebagai naat gitu. Oh, Di antaranya kita bisa kenali dengan cara apa? Kalau dia posisinya sebagai naat, kita coba memunculkan ide yang begitu. Oh. Kalau setelah taksi misalkan ada kata keterangan yang bukan pokok tambahan berarti man'ut naat ya. Iya, betul. Kalau dia sifat bukan pokok jadinya man'ut naat dia. Jadi kalau Nanti kalau mungkin ibu-ibu mungkin saya katakan mungkin ya karena saya khawatirkan saya salah ya. Kalau saya salah mohon dimaafkan ya. Mungkin ibu-ibu bapak sekalian itu menyamakan antara ini taksi yang nyaman, taksi ini nyaman. Apakah ibu-ibu bapak sekalian menganggap dua kalimat itu persis sama? Tidak. Tidak. Coba lihat ya. Ini dalam versi bahasa Indonesia ya. Nanti kalau dalam versi bahasa Arab kita akan lihat lebih jelas lagi ya. Apa tadi yang saya katakan? Ya. Ini
taksi yang nyaman. Nyaman. Yang kedua, taksi ini nyaman. Nyaman. Nah, Ibu-ibu Kalau yang merasa nyaman, nggak ada yang beda? nyaman, kalau yang nyaman berarti ada yang beda, ada yang tidak nyaman. Tapi kalau taksi ini nyaman, udah jelas pasti nyaman. Berarti ada berasa bedanya ya? Iya, Nah, ini untuk nomor 3 ini menurut pemahaman Bu Dian, ini nyaman apa yang nyaman? Taksinya. taksi ini nyaman. Taksi ini nyaman. Itu kata ketua Jadi hari Ibu bagi kami. mengatakan ini nomor 3 maknanya taksi ini ya, bukan ini taksi ya? Ada di depannya ada. Ini taksi nyaman. kayak Kalau ini berarti yang nyaman ya. Berarti ada perbedaan, ada yang tidak nyaman. Begitu ya Pak Guru. Jadi kalau itu nomor 3 ini mana? Dalam pemahaman Ibu ini adalah ungkapan bahasa Arab untuk makna ini taksi yang nyaman atau taksi ini nyaman gitu. Ini taksi yang nyaman. Oke. Oke ya, udah ya. Dah, Udah ya. Ya. udah. Ketok palu. Oke. Oke, silakan. Kita lanjut berikutnya nomor 4. Saya Pak. Silakan. Hadhihi sayyaratun jamilatun. Iya, apa makna yang Ibu pahami dari kalimat tersebut? Ini mobil yang bagus. Iya, bagus. Dari susunan kalimatnya, apa yang Ibu bisa jelaskan untuk nomor 4? Hadhihi mubtada. Sayyaratun jamilatun khobar. Bentuknya man'ut na'at. Bagus. Apakah bisa mubtada tanpa khobar? Tidak Nggak bisa, nggak jadi Oke. kalimat. Nah, sekarang kalau begitu, apakah bisa kalimat ini tanpa jamilah? Bisa. Bisa. Nah? Bisa. Bisa. Kalau Hadhihi kalau Ibu mengatakan bisa tanpa jamilah, berarti pernyataan Ibu yang mengatakan sayyaroh jamilah adalah khobar, berarti itu perlu dipikirkan ulang. Mengapa? Kalau sayyaroh jamilah adalah khobar, maka tidak bisa menjadi hazihi sayyaroh saja, karena ada yang hilang kan gitu. Kalau misalnya sayyaroh jamilah adalah khobar, lalu sisanya adalah sayyaroh saja, berarti setengah khobar jadinya. Hadhihi mubtada Iya, sayyaroh setengah khobar jadinya. Kalau kok setengah, karena jamilahnya nggak muncul. Jamilahnya pergi jalan-jalan. Karena jamilahnya nggak muncul. Nah, jadi kalau bisa tanpa jamilah, berarti jamilah itu bukan khobar, Bu. Keterangan. Oh, Keterangan sifat. Naat. Ya. Kenapa? Karena pemahaman kita, khobar itu adalah keterangan pokok. pokok, keterangan pokok. Nah, kalau namanya pokok, berarti tidak memungkinkan kita untuk tidak memunculkannya dalam struktur dasar. Coba Bu Asih dipikirkan kembali jawaban Ibu yang tadi. Ulang Bu Asih. Hadhihi mubtada. Sayyaroh Obat. man'ut jamilatun na'at. Sayyaroh. Apa bisa ada mubtada tanpa khobar? Tidak. Tidak. Nggak bisa. Nah, terus kemana khobarnya? Saya rokobat. Sayyaroh khobar.
Ibu-ibu yang lain ada yang sudah menangkap arah pembicaraan kita? Sudah. Udah, ada yang menangkapnya? Ada, Pak. Siapa? Hazihi mubtada, sayaro khobar, jamilatun na'at. Iya, oke bagus. Jadi hadhihi mubtada, sayyaroh adalah khobar, jamilah adalah naat untuk khobar. Untuk sayaro, untuk khobar. Ya, jamilah adalah naat untuk khobar. Khobar yaitu sayyaroh. Jadi jamilah adalah keterangan tambahan untuk Bahan untuk sayyaroh. Sayaro. Keterangan Jadi, tambahan sifat untuk sayaro. Ya, Pak. Pak keterangan Guru, tambahan. kalau misalkan saya rotu itu kan benda ya, terus kemudian ada keterangan lagi tambahan misalkan mobil itu besar, indah, gitu. Kan di tengah besar kan berarti sifat lagi. Iya. Mm. Bisa itu. jadinya gimana Bisa, tuh? tinggal ditambah Dengan aja nanti. Tuh. sifat Indah, dengan sifat besar, mahal, apalagi? Cepat. Hmm. Apalagi? Gede, gede sama besar sama ya. Mahal, cepat, apalagi? Tinggi, bisa ditambah. Nah, untuk nambah-nambah itu nanti bisa pakai wa gitu. Wah. oh wah ya. Mm-mm. Karena sama-sama Sayarotun sifat ya, karena sama-sama kabirun. sifat. Wa Hazihi jamilatun sayyaratun wa jamilun. jadidatun. Ya, gitu. Kabiratun. Hadhihi sayyaratun Jamilatun, jamilatun wa kabiratun wa kabiratun, thaminatun wa dan bisa gitu. Wa murihatun. Iya, wa murihatun bisa. Bisa ditambahkan. Mm-mm. Oke, begitu ya Bu Asih ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima Ya, kasih. jadi dibedakan antara naat dengan khobar. Naat itu Ya, Pak. apa? Keterangan tambahan, Tambahan sedangkan berupa khobar sifat. itu keterangan pokok gitu. Pokok. Nomor 5. Kita lanjut Kalau yang berikutnya. nomor itu Pak Guru, Ya. yang nomor 2, Nomor 2 Bu Hendri itu tadi kabur. Belum selesai sholatnya. Oke, kalau aku baca nomor ya. 2 Hadhihi khobarnya asimatu Indonesia. Iya. Hadhihi mubtada asimatu khobar. Indonesia keterangan. Keterangan apa, Bu? Keterangan tempat. Mudhof ilaih. Keterangan apa, Bu? Keterangan tempat. Keterangan Tempat apa? nama. Keterangan khobar. Keterangannya khobar. Iya, itu keterangan sifat apa bukan sifat? Bukan sifat. Kalau keterangan bukan sifat apa istilah yang kita sudah kenali? Mudhofun ilaih. Apa Bu Endri? Mudhofun ilaih. Ibu kalau mengatakan mudhof ilaih itu maksudnya satu kata atau itu adalah dua kata, merujuk ke dua kata? Mudhof ilaih dua. Mudhof ilaih aja Ibu. Berarti mudhof ilaih ya. Jadi secara tidak langsung Ibu tidak tega mengatakan kepada saya bahwa itu untuk dua kata gitu ya, mudhof dan mudhof ilaih ya. Satu kata aja deh Pak, mudhof ilaih aja. Oke gitu ya. Ya. Yuk, gimana jadinya? Hadihi mubtada asimatu khobar. Indonesia keterangan khobar. Atau namanya Ini aja di apa namanya? Ilaih. Disederhanakan itu tadi, keterangan tambahan bukan sifat gitu. Oh iya, kata Tadi kan udah sebutin Pak, keterangan tambahan bukan sifat. Ya bagus itu diulang lagi, jangan diganti. Oke. Nah, ya. Ya udah ya. Nah, baru kita tadi katakan keterangan tambahan bukan sifat istilahnya apa? mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, Ibu langsung aja nyebut demikian gitu. Hazihi mubtada. Hadihi mubtada asimatu khobar. Khobar. Indonesia mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, begitu kan jadi ringkas gitu. Siap. Ya. Kalau Indonesia mudhof ilaih, maka mudhofnya adalah Asimatu.
Dengan demikian asimatu punya berapa fungsi? Dua. Yang pertama, Khobar. Sebagai khobar dan yang sebagai kedua. mudhof. Nah, gitu kan keren jawaban begitu. Nanti tingkat-tingkat lanjut itu cuman katanya aja yang berbeda, Bu. Di pelajaran-pelajaran kita yang akan datang, kata-katanya saja berbeda gitu. Tapi susunan komposisinya di dalam kalimat itu sama gitu. Oke. Baik, berikutnya nomor 5 silakan. Siapa yang ingin Yuk, Pak berbagi Hadi. pemahaman? Tadi sih nggak ada yang mau berminat nih nomor 5. Pak Hadi itu Pak Hadi, Pak Hadi. Saya, Silakan. Pak Guru. Haza ma'hadun masyhurun. Apa makna yang Bapak pahami dari nomor tersebut? Ini ma'had yang masyhur, yang terkenal. Bagus. Ma'had itu Lembaga. perguruan Lembaga. Ya, atau lembaga yang atau terkenal. perguruan. Ya, atau institusi gitu, atau sekolah juga bisa nanti sekolah. Itu bisa. Iya. Kalau sekolah ini Islam tradisional dulu namanya apa? Madrasah. Pondok, Pesantren. Apa? Sekolah Islam tradisional dulu apa namanya? Pesantren. pondok pesantren. Pesantren gitu. Jadi ma'had Pesantren. nanti bisa jadi pesantren. Gitu. Oh, Bisa jadi pesantren. pesantren. Itu. Tuh, pesantren Gontor, ma'had Gontor gitu. Ma'had Gontor. Pesantren Gontor. Atau itu kan pesantren Darun Najah yang dekat di Ulu Jami. Ya, Tuh, ma'had Darun Najah gitu. Darun Najah. Gitu. Maaf. Jadi haza adalah mubtada, Oke. ma'hadun khobar, masyhurun nats. Iya, oke, bagus. Ya, berikutnya nomor 6. Silakan, siapa yang ingin berbagi pemahaman? Bu Yuni, Bu Yuni. Silakan Bu Yuni. Yuni Roro. Oh, saya. Bu Yuni Roro, silakan. Suami istri biar kompak. Suka. Nanti surganya enak dia. Ya, berdampingan langsung. Lebih kasihan Bu Roronya dong, nggak dapat bidadara. Gak apa-apa, Pak. Itu Nggak suami apa-apa. aja tidak. Bagus lah kalau begitu ya. Tapi katanya di surga nggak ada yang cemburu. Berarti ibu bapak kalau ada yang masih cemburu berarti masih di dunia. Silakan Bu Roro ini. Coba ya, Pak Guru. Ada Sukamto. Sukamto. Bener. Sukamto. Sukamto. Hada sebagai mubtada, Sukamto khobar. Iya, apa maknanya, Bu? Ini Sukamto. Iya. Kalau dalam versi bahasa Indonesia, mubtada khobar itu setara dengan apa, Bu? Subjek predikat. Dalam bahasa Indonesia, antara subjek dan predikat kita bisa nambahkan apa, Bu? Kata apa? Sifat. Adalah Keterangan. Iya. Ibu-ibu, bapak yang lain, kalau dalam pelajaran kita dulu belajar bahasa Indonesia, antara subjek dan predikat bisa kita tambahkan kata apa? Adalah ya. Coba Bu Roro ini ditambahkan adalah. Ini adalah Sukamto. Selain adalah ada apa? Ada apa aja? Selain adalah ada apa lagi? Inilah. Inilah gitu. Oh, inilah. Inilah. Kalau di Betawi setelah inilah ada apa? Itulah. Ada si jali-jali. Oke, berikutnya nomor 7. Ini serupa dengan nomor 6. Nama nih. Hadihi Laila. Iya. Ini adalah Laila. Silakan, terus. Siapa yang baca? Siapa yang mengartikan tadi? Bu Yaya. Mubtada. Laila khobar. Iya, apa maknanya Ibu?
Maknanya ini Laila. Bagus. Tuh. Adalah. Boleh. Tuh. Tambahin adalah katanya Pak Haji Afif itu. Afif. Inilah Laila. Ya bukanlah. Ini adalah. Adalah. Ini adalah. Ini adalah Laila itu. Baik, kita lanjut berikutnya. Nomor 8. Siti Sahara. Siti Sahara tuh gantian. Siti Sarah Aser. Siti Sarah Aser. Bisa Bu Sahara? Bisa, Pak. Ya, silakan. Hada masjidun kabirun. Iya, baik. Apa Hada- yang Hada muktada, masjidun khobar, kabirun naat. Iya, oke, bagus. Apa makna kalimat tersebut? Itu masjid besar. Bagus. Yang bermakna besar yang mana? Kabirun. Itu sebagai apa kabirun di situ? Sifat. Keterangan sifat. Namanya apa? Naat. Dalam bahasa Indonesia untuk menegaskan dia naat kita bisa gunakan kata apa, Bu? Bahasa Indonesia. Mm-mm. Keterangan sifat kayak bersih. Kayak ya. Bingung. Kayak besar, kecil gitu, bukan? Oh iya, bagus. Ibu-ibu yang lain bagaimana untuk menegaskan bahwa itu sebagai naat gitu? Yang pakai Yang gitu. Tambah yang. Tambah yang. ya. Ini jadi diskusi kita kembali Yang nanti. besar. Ibu-ibu nanti tolong ya, ini ya, dibeda dalam bahasa Indonesia ketika kita berkata ini masjid yang besar. Itu berbeda ketika kita berkata masjid ini besar. Ini masjid yang besar. Nah, kalau ibu-ibu ini tidak sabar, tidak sabar maksudnya. Bukan tidak sabar sih, lebih cocoknya ya. Ini supaya lebih jelas ya. Ini ibu-ibu sekalian, ini. Kalau saya pakai merah bisa dibaca Ibu, Bapak sekalian? Bisa. Iya. Enggak jadi deh, saya mau yang hitam aja. Biru aja apa? Hah? Azraq. Nawar. Ya, biar dekat ya. Biar jelas ya. Nah, perhatikan ya, serupa tapi tak sama ya ibu-ibu Bapak sekalian. Ini kalau ibu ini tidak punya kendala untuk membedakan antara keduanya. Nah, ini berarti keren tuh. Itu kan ada lamnya, Pak. Oh, bagus. Kalau Iya. begitu berarti ibu awas Itu yang kalau membedakan begitu. artinya tadi. Itu yang membedakan artinya tadi. Jadinya ada alif lam. Nah, coba lihat ibu sekalian. Ini apa bacanya? Kabir. Ini apa bacanya? Kabir. Biru. Ini yang pertama ini sebagai apa dia? Naat. Oke, bagus Sebagai ya. Nah, sebagai naat. Nah, coba ini yang kedua ini apakah ini naat? Khobar. Sebagai khobar. Nah, kan nggak bisa dia, nggak Kan bisa ada jadi alif naat. lam. Iya kan nggak bisa dia. Tuh. Kalau ini cocok dia. Maka itu yang kita sebut tadi, untuk yang kanan cocok kita maknai yang besar. Tapi kalau yang kiri tidak cocok, kita maknai yang besar. Nggak cocok karena dia bukan naat di situ. Gitu. Berarti definit ya Khobar. Pak Guru. Definit masjid. Kalau itu ada alternatif. Tuh. Kita fokus ke kabir dulu ya, Budian ya. Kita Ya. fokus ke kabir dulu ya, belum itu. Nah, ini yang tadi ibu-ibu ya, kalau untuk sebelah kanan ini itu dalam bahasa Indonesia setara dengan kita berkata ini adalah masjid yang besar. Yang besar. Nah, kalau yang ini kiri ini masjid ini Ini besar. besar gitu. Oh. Gitu.
Tuh, yang saya ingin ajak ibu bapak sekalian adalah punya ini ya, punya rasa nyaman untuk berkata yang besar dan besar doang gitu. Gitu. Oke. Berasa ya? Oke, paham? Paham, paham, Pak. Oke. Itu ya, Budian tadi antara taksi ini dengan ini taksi gitu. Ya, artinya kalau pakai al kan berarti udah pasti masjid Wah, ini gitu. keren Budiana. Dia udah pakai ilmu tingkat tinggi, pakai definite dan indefinite. Tuh. Iya. Kan kayak Alkitab kita. Iya, keren itu. Tuh. Baik Kan gitu ganti ya. Pak bahasa Inggris, Pak. Kenapa? Ganti tadi indefinite and definite kan bahasa Inggris. Iya, artinya Budian secara pengetahuan sudah sampai ke situ itu. Insya Allah nanti kita nyusul ya Budian ya. Baik, berikutnya nomor 9, silakan. Ini nomor terakhir Ibu-ibu. Bu Yuni tuh. Siti Rukiah, Siti Rukiah tuh, Pak. Yang belum Iya, aja, Siti aku Rukiah. nggak apa-apa aku. Biar semuanya ikut. Ya silakan, semua ambil bagian ya ibu-ibu Mau sekalian. ambil bagian. Iya, nggak usah Saya ditanya. Pak Guru. Silakan. Hazihi madrasatun kabiratun. Iya. Hazihi mubtada, madrasatun khabar, kabiratun na'at. Apa maknanya? Ini sekolah yang besar. Iya, oke bagus ya. Nah, itu dia ibu-ibu apa sekalian, kajian kita pada kesempatan kali ini alhamdulillah sudah tuntas ya latihan yang pertama ya dari rangkaian latihan-latihan kita yang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan 2 ini. Latihan yang kedua ini bisa cepat ya. Nah, Bisa. latihan kedua bisa cepat, ibu-ibu secara bergiliran. Coba ya, ini baca semua terlebih dahulu. Setelah itu, baca dengan memilih. Setelah itu, kalau paham maknanya, coba diartikan. Bagaimana contohnya? Saya contohkan, ibu bapak sekalian. Hadza syari'un kabirun kabiratun. Hadza syari'un kabirun. Ini adalah jalan yang besar. Nah, kira-kira begitu. Bisa ditiru ya gaya yang Bisa. tadi ibu-ibu apa sekalian? Bisa. Oke, bagus. Nomor 2 silakan. Saya, Pak. Silakan Bu Endri. Zalika muadofun jadidun. Disebut semuanya dulu, Bu. Oh iya. Zalika muadofun jadidun jadidatun. Zalika muadofun jadidun. Ini adalah pegawai yang baru. Oke, bagus. Ibu bapak sekalian, ada yang beda stylenya membaca dari cara Bu Endri? Jadidun. Ya, baik. Apa Jadidun. beda antara Bu Yayah dengan Bu Endri untuk membaca kata tersebut? Ada ya-nya ya. Ya. Ada ya-nya, sehingga? Ya. Jadidun. Iya, oke, bagus. Jadi panjangnya bukan di jim ya, Iya. tapi panjangnya di Di. dal. Oke. Ada lagi yang lain beda stylenya membaca dengan Bu Endri? Muadzafun. Ya, oke, bagus. Apa Bu Ya, Sahara dengan Bu Endri di mana beda stylenya? Tadi muadzafun. Bu Endri kurang. Muadzafun. Ah, Bu Endri udah lebih Bu Ada Endri. tasdid. Kurang apa Bu Endri? Kurang apa Bu Endri? Kurang banyak, Pak. Yang kurang itu bukan Bu Endri, yang kurang itu zoknya. Muazzabnya iya, muazzab. Iya, yang kurang itu zoknya bukan Bu Endri-nya. Muadzaf. Apa Bu Endri- kurang di zoknya? Bu Endri Kurang cuma satu. tasdidnya. Tasdidnya. Nanti kalau Bu Endri mau dikasih tasdid taruh di mana Bu Endri? Kalau Bu Endri yang kurang. Double. Kembar. Ya, itu ya di zoknya ya, tambahkan itu
Karena itu double jadi bacanya bertasdid. Muwazzafun. 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 Ya, dua hal tadi ya. Muwazzafun. Muwazzafun dan jadidun. Jadidun. Jadi Oke, Bu Endri yang memilih berikutnya untuk nomor 3 siapa, Bu? Saya. Silakan. Silakan Siapa siapa, dulu? Bu Endri? Budian Bu ya. Hendri, Oke, Bu silakan Hendri Bu milih, Dian. milih. Hal Surabaya Madinatun kabirotun. Hal Surabaya Madinatun kabirotun. Apakah Surabaya kota besar? Kota Kota yang besar, besar. gunungnya Bamega. Yang besar. Ibu, Kota yang Bu Dian, besar. dalam pemahaman Ibu, kabiroh di sini sebagai apa, Bu? Kota besar. Kabiroh Besar. sebagai apa di sini, Bu? Apa mubtada, apa Besar. khobar, apa jadi naat, apa jadi mudhof ilaih, atau apa gitu? Naat. Nah, kalau naat, Ibu tolong berkenan ya, Ibu berkenan ya, untuk Yang. tambahkan yang gitu ya, Bu ya. Oh iya. Ya. Ada maksud dan tujuan ya. Ini bukan nanti kalau udah mantap ya, udah mantap pemahaman seperti itu, ya nggak begitu-gitu amat gitu. Nggak begitu-begitu amat ya. Tapi kalau untuk tingkat pemula itu perlu kita berikan penekanan supaya dapat rasanya gitu. Nomor 3 ini kira-kira Bu Dian ya, kira-kira aja dulu. Mubtadanya mana? Mubtadanya hal. Hal itu apa artinya, Bu? Apakah? Bisa kata tanya jadi subjek. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Ibu berpikir begitu, jangan berkata begitu. Nanti Ibu berdebat dengan diri sendiri nanti. Itu. Kalau kata Pak Prabowo nanti etik endasmu jadinya nanti. Enggak ya. Kalau kata tanya itu enggak dia. Nggak bisa jadi mubtada. Surabaya mubtadanya. Ya begitu. Ini mubtada jenis yang mana, Bu? Surabaya jenis mubtada jadi jenis kota ya. Kota. Apa ibu-ibu yang lain kira-kira yang mana nih? Mubtada jenisnya mana? Nama. Iya. Gitu. Ya kan ada nama kota, nama orang, nama negara gitu ya. Nama apalagi itu tuh bisa. Nama-nama yang given gitu. Kalau itu ada apa istilah dalam bahasa Inggris tuh? Sudah pemberian. Noun gitu, proper noun gitu Bu Dian kalau istilah bahasa Inggris itu. Proper noun gitu. Oke, bagus. Berikutnya nomor 4 siapa Bu Dian? Bu Yayah. Silakan Bu Yayah. Tilka anisatu jamilatun. Dibaca semuanya dulu, Bu. Anisatu jamilatun. Jamilun, jamilatun. Kayaknya ada yang konsentrasi yang berbeda ini. Dibaca semua dulu, Bu Dibaca Yaya. aja Baca dulu semua dulu. semuanya gitu. Baru dipilih salah satu. Baru dipilih salah satunya gitu. Tilka anisatu jamilatun. Tilka anisatu jamilatun. Iya, oke bagus. Terus maknanya? Itu Anissa cantik. Itu maksudnya itu apa maknanya? Anisah itu. Mubtada. Apa maknanya? Artinya Bu, artinya. Wanita. Gadis. Gadis cantik. Itu gadis yang cantik. Iya, oke bagus. Sehingga dengan demikian bacanya adalah Tilka anisatu jamilatun. apa pertimbangannya? Anisatu bukan anisatun, Ibu? Karena wanita. Maksudnya wanita atau mu'annas, Bu? Mu'annas Ini boleh, mu'annas, Bu. Pak Ustadz. Mu'annas boleh baca tanwin, boleh. Oh boleh ya? Boleh. Yang tidak dibaca tanwin itu adalah nama perempuan.
Jadi anisatun boleh ya, Pak Guru? Ya, boleh. Tilka Karena dia di sini kan bukan anisatun. sebagai nama di sini, bukan. Mm. Tilka anisatun jamilatun. Iya, ladies Itu gitu. Ladies. gadis yang cantik. Ya, ladies gitu. Kalau bahasa Inggrisnya kira-kira. Beautiful ladies. Iya. Woman, Pak, woman. Hmm. Anissa Yang lebih yang mudah belum mana, belum Bu? Antara woman woman lah. dengan lady. Iya, Pak Guru. Lady die, lady die. Jadi Itu dia ya, enggak untuk posisinya ya, yang tidak bertanwin itu adalah nama perempuan gitu ya. Perempuan. Oke, berikutnya nomor 5. Siapa Bu Yaya? Hazihi sayyaratu murihatun. Siapa? Busuk Bu banget Yaya? ini. Bu Yaya Bu Yaya nunjuk. nunjuk siapa? Oh, Tambah nunjuk siapa ntar. Udah, Oh, ya yang aja, ya yang aja. Ya, yang Ibu Tri, Ibu Tri. Oh, ternyata bukan Yayang. Oke, silakan Putri. Hadhi ya nggak ada itu. Hadhihi sayyaratun murihatun murihun. Hadhihi sayyaratun murihatun. Iya. Ini mobil yang nyaman. Iya, oke bagus. Berikutnya nomor 6 siapa Putri? Pak Haji Apip. Silakan, Pak Apip. Wa rajulun sholihatu sholihah. Wa rajulun sholihah. Apa makna yang Bapak pahami? Bentar ya suaranya. Dia laki-laki yang soleh. Iya, bagus. Bacanya gimana, Pak? Wa rajulun sholihun. Iya, oke bagus. Akhirnya mantap, solihun gitu. Oke. Baik, terima kasih. Berikutnya siapa, Pak Aktif? Nomor 7. Siapa Pak Apip nunjuk siapa? Pak Hadi. Iya, silakan Pak Hadi. Kita lagi. Amro'atun. Ya. Hiya amro'atun solihatun solihah. Solihun. Hiya amro'atun solihatun. Amro'atun. Apa makna yang Bapak pahami? Dia pemimpin yang solehah. Pemimpin yang solehah. Ini kayaknya cerita tentang rumah tangga nih kayaknya. Pemimpin rumah tangganya yang solihah. Ibu-ibu, Bapak yang lain, apa yang Ibu Bapak sekalian pahami untuk kata yang kedua ini apa maknanya? Perempuan. Wanita. Perempuan, wanita. Iya. Ini Pak Hadi ini sesudah tahu ya, sesudah tahu ini bukan sesuatu pemikiran yang yang perlu diseriusin, tapi ini pakai ini aja, pakai akal-akalan aja, Pak. Ya. Biasanya kalau di rumah Bapak gitu ya, mohon maaf ini kan artinya perempuan ya, Pak ya. Ya. Dia biasanya di atas apa di bawah, Pak? Di bawah. Di bawah lah, Bu. Oh ya. Udah kalau biasanya di bawah, bacanya imro'ah ya, Pak ya. Imro'ah. Nah, kecuali kalau Bapak punya tradisi yang lain, mungkin karena memang beda kebiasaan, biasa di atas bacanya amro'ah. Tapi kalau biasa di bawah bacanya imro'ah, gitu ya. Ya, silakan dibaca terakhir. Hiya Hiya imro'at solihatun.
Iya, begitu jadinya imro'atun sholihatun. Nah, baik, tuntas yang kedua. Untuk yang ketiga nanti ya, ibu-ibu. Kita lanjutkan nanti yang ketiga. Ini mengisi titik-titik ya. Mengisi titik-titik, dicoba diisi lagi. Ya, mana yang cocok ya. Dan itu akan menjadi akhir dari pelajaran kita ya. Akhir dari pelajaran kita dengan tambahan. Ada tambahan untuk al-a'dad terkait dengan angka. Baik, ibu-ibu, Bapak sekalian, berikutnya agenda kita adalah kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ibu-ibu. Bapak sekalian, kalau ada pertanyaan terkait dengan materi yang baru saja kita bahas. Oke, baik. Kalau tidak ada, ibu-ibu, Bapak sekalian, kita ini tambahkan ya, tambahkan mahfuzat kita. Mahfuzat kita yang kira-kira begini maksudnya, bahwa kalau kita meniti jalan yang tepat, maka kita akan sampai pada tujuan yang kita inginkan. Ya. Sekali lagi, maksud dari mahfuzat kita berikut ini adalah sebuah pesan yang bagus bahwa kalau kita meniti jalan yang tepat, jalan yang cocok, jalan yang sesuai, maka kita akan sampai pada tujuan. Jadi kalau ibu-ibu, bapak sekalian punya keinginan untuk bisa berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dengan bahasa Arab, maka caranya adalah dengan mempraktikkan bahasa tersebut secara lisan maupun secara tulisan. Apa pepatah bahasa Arabnya? Disimak ibu bapak sekalian. Man saro ala darbi wasola. Man saro ala ad-darbi wasola. Man saro ala ad-darb wasola. Diulang Pak Guru. Biar Man nggak ada suara. Man saro ala ad-darbi wasola. Jadi itu ada patokannya saro wasola. Man saro wasola. Man saro wasola. Man saro ala darbi wasola. Mansaro ala darbi wasola. Siapa yang mansola. Betul. Wasola. Setiap orang yang berjalan pada rute yang benar, dia akan sampai pada tujuan. Wasol ya, wasol. Wasol. Man saro ala darbi wasola. Oke, coba kita ucapkan bersama-sama. Man saro ala darbi wasola. Man saro ala darbi wasola. Ya, oke, bagus. Itu dia kata motivasi dan pepatah yang bagus untuk kita semua. Itu dia ibu-ibu sekalian, hadza huwa ma sanata'allamuhu ma ta'allamnahu fi hadhil munasabah athamina. Ashkurukum jazila syukri ala husnil mutaba'ah wal musyarakah wasta'fikum ala taqsir wa ila liqa ayuha sada wa sayyidat al-kiram fi yaum al-itsnain al-muqbil biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Wa khitaman lid-dars hayya bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Arju lakum ahlaman sa'nauman hadian wa ahlaman sa'idah. Ila liqa wida'an ayya sadat wa sayyidat. Assalamualaikum Syukron Pak Guru.
Asyukru lillah. Asyukru lillah. Ada minni wastafikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Guru. Afwan. Syukran, Pak Guru. Baik.